Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarosita Khofifah. Saya dari kelas AKS 3D. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna sendiri adalah suatu sistem pasar di mana jumlah penjual dan jumlah pembelinya hadir dalam jumlah yang banyak, dan harga di dalam pasar persaingan sempurna sendiri tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun karena harganya sudah ditetapkan, jadi tidak bisa dipengaruhi baik dari penjual maupun pembeli. Nah, bagaimana contoh pasar persaingan sempurna sendiri? Contohnya ialah seperti perusahaan beras. Nah, perusahaan beras pastinya penjualnya banyak dan pembelinya juga banyak karena beras sendiri yang kita ketahui adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia sendiri. Jadi pastinya konsumen dan penjualnya itu sangat banyak. Begitu contohnya perusahaan beras. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, ciri-ciri daripada pasar persaingan sempurna yaitu seperti definisi tadi, banyak penjual dan pembelinya. Itulah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Jika sudah banyak penjual pembeli, berarti itu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang tidak dapat dibedakan. Nah, jika ada barang dari hasil perusahaan A, kemudian ada juga barang lagi perusahaan B, itu tidak dapat dibedakan apakah barang ini dari perusahaan A atau perusahaan B karena barangnya sama, homogen, bersifat homogen. Kemudian bebas keluar masuk, daripada pembeli itu bebas. Ia mau ke perusahaan ini itu bebas. Ia masuk, kemudian ia keluar lagi, diberi kebebasan. Yang kemudian bebas mengambil keputusan. Nah, bagi konsumen maupun penjual itu tidak dipengaruhi sedikit pun. Ia bebas mau memilih membeli di perusahaan ini, membeli di perusahaan ini karena ia sangat diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Ia ingin membeli di mana. Nah, itulah ciri-ciri di pasar persaingan sempurna. Kemudian yang terakhir, pihak bisa mengetahui keadaan pasar sendiri. Daripada penjual maupun pembeli itu bisa mengetahui, misalnya mendekati hari raya harga emas pastinya naik. Nah, begitu. Pastinya penjual dan pembeli sudah tahu karena harganya tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa ditentukan. Harganya sudah pengikut saja begitu. Tapi penjual dan pembeli sudah tahu keadaan pasar bagaimana, saatnya naik, saatnya turun begitu. Itu dia ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Kemudian keuntungan daripada pasar ini yaitu ada efisiensi produktif, ada efisiensi alokatif singkatnya, dan juga keuntungannya bebas memilih. Seperti tadi yang saya katakan bahwa sangat-sangat diberi kebebasan untuk penjual dan pembeli. Ia mau beli barang berapa, ia mau beli barang di mana, begitu. Kemudian kerugian daripada pasar persaingan juga memiliki kerugian. Yang pertama, dibatasi pilihan konsumen, bahwa perusahaan bisa saja memproduksi beras. Nah, hanya beras ini saja, berarti ia membatasi bahwa konsumen hanya bisa pilihan ini saja begitu. Nah, kemudian biaya produksi lebih tinggi. Nah, iya, di pasar persaingan sempurna biaya produksinya lebih tinggi. Nah, itu juga termasuk daripada kerugian pasar persaingan sempurna. Kemudian selanjutnya ada distribusi pendapatan tidak selalu merata. Ya, benar sekali, karena bisa saja menjelang hari raya itu penghasilan pendapatan bisa naik, kemudian di hari biasa ya seperti biasa saja, kadang pun naik turun, bisa saja turun pendapatannya begitu. Makanya salah satu kerugian pasar persaingan sempurna yaitu distribusi pendapatannya tidak selalu merata. Nah, contoh juga sudah saya berikan, salah satunya contohnya perusahaan beras begitu. Itu pembahasan singkatnya daripada pembahasan pasar persaingan sempurna. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang pahami atau ada yang ditanyakan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.